Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat semuanya, siswa-siswi kelas 4, jumpa lagi bersama Budian. Hari ini kita akan belajar matematika pada pembelajaran 8, yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membaca suatu tabel. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Kalau kemarin sudah jadi tabelnya, sekarang kita membuat tabel. Untuk membuka pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah bersama. A-ba-ta. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, siap untuk belajar hari ini ya. Penyajian data. Nah, penyajian data salah satunya ada yang disebut sebagai data tunggal. Penyajian data tunggal pada tabel biasanya disebut sebagai tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, dalam penyajian data tunggal ini biasanya contohnya misalnya untuk siswa berusia 10 tahun ada 12 siswa. Siswa berusia 12 tahun ada 8 siswa. Siswa berusia 11 tahun ada 7 siswa. Misalnya seperti itu. Itu namanya data tunggal. Jadi per data yang diminta usia 10, 11, 12 seperti itu. Nah, ada yang namanya data tabel kelompok. Untuk data tabel kelompok, penyajian datanya ini biasanya dinamakan sebagai tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, kumpulan data ini ciri-cirinya biasanya dalam bentuk interval-interval atau dalam bentuk kelas-kelas. Misalnya, untuk siswa yang berusia 10 sampai 12 tahun ada 15 siswa. Untuk siswa yang berumur 8 sampai 10 tahun ada 9 siswa, misalnya seperti itu. Jadi dalam bentuk interval, itu namanya data kelompok. Tapi untuk kita siswa kelas 4, anak-anak sekarang fokus untuk mempelajari mengenai data tunggal atau tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran mengenai data tunggal. Nah, ini adalah contoh tabel dari data tunggal dan kelompok seperti yang tadi Budian sampaikan. Nah, di sini kan ada data tunggal. Data tunggal itu seperti apa yang kita mau. Data yang kita mau sampaikan itu apa? Misalnya yang pada data tunggal berat badan. Berat badannya persatuan 40 kg itu untuk siswa yang beratnya 40 kg itu ada 6 orang misalnya. Nah, frekuensi itu maksudnya adalah banyaknya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Dan boleh di bawah sendiri ditambahkan kolom jumlah. Jadi jumlah siswa dengan berat badan 40 sampai 44 kg ada 60 siswa misalnya. Kemudian untuk data kelompok bagian bawah. Pada data kelompok ini biasanya dalam bentuk interval seperti yang Budian sampaikan tadi. Misalnya untuk siswa dengan umur 15 sampai 19 tahun ada 3 siswa. Jadi dalam bentuk interval-interval seperti itu, enggak cuma satu data yang kita minta, tapi beberapa data, yaitu data untuk usia 15 sampai 19 itu ada 3 siswa seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Penyajian data tunggal seperti yang Budian sampaikan tadi, bahwa di kelas 4 kita fokus di pembelajaran data tunggal. Nah, kita langsung masuk ke dalam contohnya. Contoh, data nilai ulangan matematika untuk 15 siswa adalah sebagai berikut. Ada yang bernilai 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 7. Nah, seperti itu. Nah, dengan data seperti itu, langkah-langkah untuk penyajian datanya seperti apa ya? Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, menghitung banyak setiap nilai mulai dari nilai terkecil. Kemudian lingkari bilangan nilai terkecil dan terbesarnya. Kemudian urutkanlah mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, setelah diurutkan, tentukan banyak pengelompokan nilai, lalu buatlah tabel dengan kolom nilai dan banyak siswa dengan nilai yang dimaksud. Jadi anak-anak, kalau anak-anak melihat data, di dalam data itu sudah tidak urut, maka yang pertama kamu perhatikan adalah mencari data terkecil dan terbesarnya. Jadi di situ data terkecilnya adalah 6 dan data terbesarnya adalah 9. Nah, setelah ketemu data terkecil dan terbesarnya, maka anak-anak urutkan 6-nya ada berapa,
7-nya ada berapa, 8-nya ada berapa. Untuk memudahkan, misalnya anak-anak berikan tanda garis dicoret untuk bilangan yang sudah dipilih, itu akan mengurangi tingkat kesalahan dalam mengurutkan data seperti itu. Nah, setelah diurutkan akan menjadi seperti ini. Tabel data tunggal, nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Untuk membuat suatu tabel data tunggal, wajib untuk pembuatan tabel apapun itu wajib harus ada judul tabelnya. Tadi kan tentang nilai ulangan matematika. Ya anak-anak, judulnya juga nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, itu yang diminta apa? Nilainya dan banyak siswa. Untuk ini anak-anak boleh nulis banyak siswa atau frekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya lebih baik menggunakan kata yang dimaksud banyak siswa. Nah, untuk nilai 6 tadi kan kita sudah mengurutkan. Kita tinggal menuliskan saja 6-nya ada berapa. Oh, 6-nya ada 3, 7-nya ada 6, 8-nya ada 4, 9-nya ada 12. Setelah itu kita jumlahkan. 3 ditambah 6 9, 9 ditambah 4 13, 13 tambah 2 15. Kalau sudah ketemu jumlahnya, dicocokkan dengan banyaknya data yang awal. Banyak data awal itu ada berapa? Tadi data yang masih dalam bentuk belum jadi tabel, dihitung apakah sama 15. Jika sudah sama, berarti sudah valid antara data tabel tunggal dan juga data yang asli. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Mudah ya cara untuk membuat tabel data tunggal. Sangat mudah sekali ya, anak-anak tinggal mengurutkan lalu memindah-mindahkan. Yang diperlukan hanyalah ketelitian dalam pengerjaan. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Dian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat.